Hei kamu, yang tiap kali aku lihat di komen mau cari monitor murah mulu. Ya nggak salah sih, aku juga suka banget barang-barang murah. Tapi bukan berarti yang termurah itu selalu bisa puasin kamu. Apalagi di monitor. Itu yang mau aku bahas di video ini. Temenin aku sampai selesai ya. Beli monitor tuh hari-hari ini banyak jebakannya loh. Karena sekarang ini harga monitor setiap hari turun terus. Dan banyak segmen monitor sekarang harganya mepetin satu sama lain. Contohnya di market saat ini 24 inch dan 27 inch Full HD Gaming 165Hz ke atas harganya udah mepet. Bahkan di harga yang sama kamu juga udah bisa dapetin 30 inch ultrawide 200Hz loh. Makanya kalau kamu sampai salah pilih monitor dan beli tipe yang agak overpriced di hari ini, bisa jadi di waktu dekat kamu bisa ngerasa kesel banget. Pas lihat monitor dengan spesifikasi kamu, tiba-tiba terjun harga di market. Sedih banget gak sih? Jadi, aku udah list 5 hal yang perlu kamu tahu sebelum beli monitor, supaya value yang kamu dapetin dari monitor yang kamu beli maksimal. Terutama di market monitor Indonesia. Dimulai dari yang pertama, dari pengalaman Koel jawabin pertanyaan kamu semua. Saran aku sih pastiin sebelum beli monitor kamu sesuaiin dulu meja yang kamu pakai. Karena lebar meja nentuin monitor mana yang enak dipakai. Aku tahu banyak tuh dari kamu beli monitor 27, 32 atau 34 inch tapi lebar mejanya cuma 60 cm. Akhirnya leher pegel-pegel. Nggak enak pakai monitor yang baru dibeli. Pas mau coba jual second, harga udah turun jauh. Jadi jangan kebalik ya, pastiin kamu ukur dulu meja kamu berapa, baru cari monitor yang cocok buat kamu. Tapi kalau budgetnya memang udah disiapin di awal, ada baiknya kamu beli meja dulu, sesuaiin juga sama ruangan kamu, baru cari monitornya. Dan ini dari pengalaman pribadi aku, udah aku catat kira-kira dalam bentuk kolom buat bantu kamu pilih monitor by inch. Ambil contoh aja, monitor yang temenin aku hari ini Lenovo R27i30. Saran aku sih meja kamu sekitar 65 cm sampai 70 cm, harusnya udah nyaman. Next, resolusi. Banyak banget hal yang bisa dibahas di resolusi ini. Cuma yang paling penting aku rasa ada 2 hal. Kalau kamu sebelumnya udah rasain resolusi tinggi, sulit mata lihat lagi ke spek di bawahnya. Contohnya di Lenovo ini punya spek 27 inch Full HD yang punya sekitar 81 ppi. Itu sekitar 20% di bawah ketajaman yang dikasih 27 inch QHD. Sekali kamu rasain QHD di 27 inch, sangat susah mata kamu terima lagi 27 inch Full HD. Makanya, pilihan resolusi di awal itu sangat-sangat penting. Yang efek juga sama hal kedua, resolusi monitor pertama kamu berperan besar nentuin resolusi secondary monitor kamu ke depannya pas mau pakai multi monitor. Setelah seharian aku cobain di sini, multi monitor setup sih enak banget. Bidang kerjanya luas, bisa langsung lihat kiri kanan yang bikin kerja lebih efisien. Masalahnya kalau monitor pertama kamu vertikalnya udah 1440p, tapi monitor kedua kamu vertikalnya 1080p, memang tetap bisa dipakai. Tapi ada efek gede kecil gitu pas pindah-pindahin window, dan kamu nggak bisa ngerasain seamless experience pas pindah karena bidang kerja kedua monitor beda walaupun sama-sama 27 inch. Lihat nih, kan keduanya bisa aku bilang sama tingginya di mata, tapi dibacanya di Windows satu lebih tinggi, satu lebih pendek. Jadi kalau mau pindahin window, aku harus geser ke agak bawah gitu baru bisa pindah ke monitor sebelah. Di awal sih feel-nya masih oke-oke aja, tapi lama-kelamaan sih kesel juga. Apalagi kedua monitornya ini beda ketajaman. Mata aku makin lama pasti ngerasa satu bagus dan satu jelek cuma karena beda resolusinya. Nah, saran aku buat kamu yang rencana mau multi monitor setup, tentuin di awal resolusi yang kamu mau. Kalau 1080p, terus lo pakai 1080p di multi monitor setup. Begitu juga di 1440p atau 4K. Di sisi lainnya, resolusi yang tinggi di inch yang sama memang kasih kamu sensasi yang lebih asik di ketajaman. Tapi, hal itu juga sangat berpengaruh sama PC atau laptop yang kamu punya. Jangan sampai PC atau laptop kamu memang lancar di resolusi Full HD. Tapi karena kamu tahu betapa bagusnya 1440p atau 4K, kamu paksain. Akhirnya dipakai sehari-hari bukannya jadi nyaman,
malah jadi nge-lag dan patah-patah. Dan hal setelah resolusi ada aspek rasio, di mana perbandingan antara horizontal dan vertikal monitor. Biasanya monitor kebanyakan di market ada di 16:9. Tapi buat kamu yang gak suka multi monitor setup karena ngerasa terlalu banyak monitor di meja, asiknya di monitor kasih kamu pilihan ultrawide. Kalau di Lenovo R27i30 ini 16:9. Pas 16-nya dipanjangin jadi 21 ada di Lenovo G34W. Atau 21-nya dipanjangin lagi jadi 32 ada di Lenovo R45W30. Buat aku sih yang paling asik dan ideal dipakai buat yang gak suka multi monitor setup ada di 34 inch ultrawide 21:9. Monitornya lebar tapi bukan yang terlalu lebar intimidasi gitu kayak 32:9. Dan semisalnya 34 inch kamu ngerasa masih kurang, kamu bisa tambahin 27 inch Full HD atau 27 inch QHD juga. Tapi kembali lagi, pastiin meja kamu muat ya, karena bukan hanya butuh meja yang lebar tapi juga butuh meja yang panjang, semisal mau multi monitor setup. Dan kalau ngomongin monitor, nggak lepas sama namanya akurasi warna. Tentunya kalau kamu udah ikutin channel ini, kamu bener-bener mesti nonton review dari Ko Eldwin buat monitor yang mau kamu beli buat lihat tuning warnanya. Karena kalau cuma lihat dari spesifikasinya aja, kayak Lenovo di sini cuma tulis 99% sRGB, 90% DCI-P3, itu nggak tunjukin apa-apa tentang akurasi warna monitornya. Dan kamu juga bisa tanya-tanya member Discord GTID buat tahu data-data monitor yang aku review hari ini. Aku tunggu kamu di dalam ya. Nah, di 2024 ini tuning warna nggak bisa lepas dari hertz dan tuning gamenya. Aku jelasin. Banyak juga dari kamu di komen yang bilang gak butuh monitor hertz tinggi. Aku kasih tau kamu ya, untuk market Indonesia, monitor yang bagus-bagus value-nya yang buat dipakai pribadi selalu di atas 100 Hz, terutama di resolusi Full HD dan QHD. Value bagusnya di sini campuran dari segi harga, tuning warna yang bagus, dan kualitas gaming yang oke. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Apalagi kalau kita lagi ngomongin monitor di bawah 5-6 jutaan di 2024 ini. Monitor hertz tinggi 165 Hz ke atas akan kasih 3 hal itu lebih baik dan punya value jauh lebih tinggi dibanding 100 Hz ke bawah. Dan Ko Eldwin juga udah bahas di video pendeknya. Intinya, orang yang mau editing pasti ada waktu mau main game juga dong. Tapi orang yang mau gaming belum tentu dia mau editing. Efeknya, produksi monitor gaming akan jauh-jauh lebih baik. Yang ngebuat tuning warna di monitor gaming akan makin murah, bahkan ke arah gratis. Dan pastiin kamu hindarin monitor yang klaim dirinya profesional, warnanya pasti akurat, tapi pas kamu cek hertznya cuma 60 atau 100 Hz dan harganya mepetin di 165 Hz di kelasnya. Itu bisa dipastikan 95% pasti tuning warnanya gimmick. Salah satu monitor gaming yang tuning warna dan gamingnya cukup oke ada di Lenovo yang temenin aku hari ini. Warnanya nice di Lenovo ini karena udah kasih kamu pilihan buat jalanin monitor di DCI-P3 atau di sRGB. Tinggal kamu rubah aja preset di monitornya. Dan kedua preset itu brightness-nya juga udah diizinin buat dirubah. Di gaming juga aku tes harian cukup rendah motion blur-nya di 165 Hz. Oh iya, lupa aku mention, R27 ini memang izinin buat overclock sampai 180 Hz. Tapi cuma jalan sekitar 30 menit. Kayaknya Lenovo bikin fitur gini buat marketing aja sih. Tetap monitornya real jalan di 165 Hz. Nah, untuk monitornya aku lihat dijual di 2,7 juta dan kamu udah dapetin garansi 3 tahun full yang udah men-cover sama panelnya. Dan Lenovo ada layanan jemput di tempat kamu semisal monitornya kenapa-napa dalam masa garansi. Dan setelah selesai servis akan dibalikin monitornya ke kamu free. Ih, demen banget gak sih brand yang peduli kayak gini?
Sayangnya R27 ini di posisi kejepit banget. Posisi harganya dijepit sama dua monitor Lenovo lainnya. Di R25i 30-25 inch yang sekalipun punya resolusi sama di Full HD, tapi lebih tajam sekitar 8 ppi dan harganya juga lebih murah. Dan dijepit juga sama monitor 2K gaming terbaik di market sementara ini di R27Q yang punya ketajaman hampir 20% di atas R27 ini. Ngebuat posisi R27i sebenarnya kurang seksi dilihat. Antara kamu ke R25i atau langsung ke R27Q, lebih recommended dari aku. Iya, memang harga keduanya hampir beda 1 juta. Ini juga kebiasaan kamu nih. 1 juta emang kerasa besar kalau dilihat. Tapi karena monitornya garansi 3 tahun, kalau kamu bagi 1 juta sama 36, 1 bulannya kamu nambah sekitar 30.000 aja. Tapi kamu dapetin lompatan spek yang jauh banget. Makanya yang paling penting sebelum beli monitor, aku ingetin sekali lagi, pastiin tahu bener-bener kamu maunya monitor kayak apa dan di list satu-satu dari 5 poin yang aku kasih dari awal ya. Pastiin tahu bener-bener juga spek laptop atau PC kamu asiknya jalan di spek apa. Dan kalau ada dana lebih, bisa coba consider untuk hitung-hitung untuk naik spek dikit. Oke, itu dulu dari aku. Kalau kamu mau beliin aku monitor, udah tahu kan cari aku di mana? Aku tunggu ya.